Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, insan kamil, juara. Allahu Akbar. Oke, baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan boleh dipimpin oleh satu orang. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Anizam, boleh Anizam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Oke, baik, terima kasih. Semoga diawali dengan berdoa hari ini. Pembelajaran hari ini bisa berkah untuk kita semuanya dan hati kita siap untuk mendapatkan ilmu hari ini. Baik, Bapak akan cek kehadirannya dulu ya. Bapak akan absen. Akram Zaki, Kalista Alina Riandra Imran, Muhammad Ahsan Kamil, Muhammad Arkan Adi Nugroho. Oke, baik, berarti hari ini hadir semuanya ya. Nah, sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, supaya lebih siap, kita sudah berdoa. Berikutnya kita siapkan fisik kita ya. Kita coba gerakan. Yuk. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Sekarang kita lanjut dulu ke sini. Kita coba tebak tanggal lahir. Jadi coba kalian tebak tanggal lahir Bapak ya. Coba tebak tanggal lahir Bapak. Bapak tidak akan menyebutkan tanggal lahir Bapak berapa. Cuman Bapak kasih clue. Tanggal lahir Bapak kalau dikali 2 terus ditambah 4 hasilnya itu 30. Coba ulangi ya, tanggal lahir Bapak kalau dikali 2 ditambah 4 hasilnya 30. Berapa tanggal lahir Bapak? Angkat tangan. 13. Yang lain ada yang beda hasilnya? Sama ya, 13. Nah, sekarang apa gunanya Bapak tanya begitu? Di matematika juga ada sesuatu yang tidak diketahui nilainya. Ya, tetapi di matematika bisa kita cari tahu. Nah, materi itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang aljabar ya. Aljabar atau kalau bahasa atau istilah luar itu biar tahu juga ya istilah dalam bahasa Inggrisnya. Nah, aljabar. Nah, hari ini yang akan kita pelajari hanya 2 poin saja. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian yang pertama bisa menyusun bentuk aljabar atau algebra expression. Yang kedua, setelah belajar hari ini, diharapkan bisa menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tetapi untuk tahu nomor 2, untuk bisa nomor 2, itu kan harus tahu syaratnya dulu apa. Atau algebra term namanya ya. Nah, kemudian Bapak bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, ingat-ingat ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok. Ini sekarang tiap kelompoknya perhatikan masalah di sini. Kelihatan nggak belakang? Kelihatan ya? Coba perhatikan dulu masalah ini.
identifikasi masalahnya, kemudian tuliskan boleh di kertas dulu. Boleh tuliskan di buku atau tuliskan di LKPD-nya boleh ya. Kelihatan nggak yang belakang kelompok 4 tulisannya ini? Oke, Bapak pandu dulu deh. Coba dilihat pada gambar ini ada berapa pedagang? Nah, ada 2 pedagang. Tuliskan, ya kan? Dagangnya itu dagang apa? Dua-duanya sama atau berbeda? Sama, ya. Dua-duanya sama. Dagang apa itu? Oh. 2 pedagang ini lagi saingan ceritanya kan? Lagi saingan. Pengen jualannya tentu laku, lebih laku. Nah, pada akhirnya yang berbaju biru itu coba diganti dengan apa ini? Simbol apa? Huruf apa? X. Ya. Nah, yang baju hijau tentu kan tadi pengen lebih lagi dibanding yang baju warna biru. Nah, berarti kira-kira apa yang dituliskannya supaya jualannya lebih laku dengan cara memberikan apelnya lebih. Nah, gitu ya. Itu masalahnya ya. Paham dulu sampai sini? Nah, coba tuliskan dulu poin pentingnya apa. Yang mana dulu? Tuliskan di LKPD-nya silahkan dulu. Nah, sebelum ke sini ya, tuliskan dulu deh. Tuliskan dulu. Sebelum kita jawab lanjut ke sini ya, kita selesaikan masalah yang ini. Tentu kita harus tahu dulu, Pak, emang itu maksudnya apa X itu? Ya, X itu maksudnya apa di situ, Pak? Aku belum paham. Ya, makanya silakan tuliskan dulu masalahnya apa. Nah, kemudian sebelum menjawab yang ini, lihat dulu LKPD yang aktivitas 1. Nah, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Sama yang ini kan? Boleh boleh sambil buka buku paket silakan. Ya, sambil buka buku tulis silakan untuk melengkapi titik-titik yang ada di LKPD. Silakan boleh diskusikan dengan kelompoknya. Silahkan boleh berdiskusi. Mau suaranya keras silahkan. Kalau diskusi silahkan ya. Kecuali ngobrolnya di luar diskusi, jangan ya. Boleh sambil diskusi, suaranya keras juga boleh. Titik-titik ini dulu lengkap. Ada kesulitan? Nggak ada ya, gampang ya. Coba lanjutkan. Ada kesulitan? Belum. Bapak mau nanya. Ya, silakan boleh. Boleh. Jadi ini cara pengerjaannya gimana ya? Saya lihat di sini. Yang poin mana? Poin 1. Ya. Nah, coba lihat. Poin 1 itu kan apa arti dari A plus B plus C? Coba lihat A plus B plus C itu di sini kan? A-nya apa? A itu mewakili apa di sini keterangannya? Nah, baca A itu apa? Mewakili apa? Nah, ini jadi siswa 1 menghabiskan untuk buku itu segini. Nah, jadi artinya apa? A ditambah-tambah C itu artinya apa di sini? Jumlah dari apa? Iya kan? Nah, sok. Ada yang sudah sampai nomor 4? Sampai poin 4 udah? Nah, Iya betul. sok. Betul. Apa? Tulis aja dulu. Di sini. Boleh punya pajar. Udah kegiatan. Udah, kegiatan 1. Oke. Kalau sudah kegiatan 1, tunggu yang lain dulu. Kegiatan 1 dulu ya, sebelum kedua. Ada kesulitan? Ada kendala? Bapak, kan ada dari simbol huruf A, B, dan C digunakan untuk mengerti jenis alat tulis atau apa?
Nah, pertanyaannya. Nah, kalau yang nomor 3 itu simbol huruf A, B dan C. A itu mengganti sebagai pengganti apa ini? Ini udah, aktivitas 1 udah. Coba lihat. Oke, udah ya. Ini udah. Kalau sudah, perwakilan satu kelompok saja ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan, boleh kelompok siapa? Boleh, kelompok 2 boleh. Ya, kegiatan 1 dulu. Nanti yang kegiatan 2. Boleh? Ya. Iya. Kita A plus B plus C itu satu ya atau siswa? Per siswa. Kalau B jumlah uang yang dihabiskan untuk pulpen, kalau C jumlah uang yang dihabiskan untuk penggaris. Di antara ketiga siswa tersebut, siapa yang menghabiskan uang paling banyak? Itu siswa kedua. Apa nama atau istilah dari pengganti tersebut dalam petik aljabar adalah variabel. Oke. Kita berikan applause dulu untuk kelompok 2 ya yang sudah hampir datang. Oke, good job ya. Terima kasih. Sebelum duduk, silakan dari kelompok lain ada yang ingin menyampaikan hasilnya, terus hasilnya itu beda. Boleh ya? Kita diskusi. Kita cari tahu mana yang sudah betul, mana yang masih kurang, ya. Ada yang berbeda pemikirannya, jawabannya, boleh ya? Boleh kelompok 1 sampaikan jawabannya? Anda tidak mikir, saya tahu. Mas Tanta tuh Coba dengarkan ya, kelompok 1 ada yang berbeda di nomor 1. Bedanya sedikit sih ya. Coba. Yang mana? Ini uang yang digunakan. Baca dulu pertanyaannya. Contoh tabel di atas, simbol atau huruf A, B, dan C digunakan untuk mengganti buku, pulpen, dan penggaris. Oke. Jawabannya hampir sama ya. Ada lagi yang berbeda kelompok lain? Boleh sampaikan saja ya. Kita cari tahu semuanya itu betul. Tadi yang disampaikan juga betul, tapi kita cari tahu yang paling betulnya, paling benarnya. Boleh, coba sampaikan nomor 1 dulu. Kalau nomor 2 kayaknya bakal sama semua ya. Karena itu sudah pasti siswa yang mana yang paling besar. Sampaikan 1 dan 3 dulu. Menurutmu apa arti dari A plus B plus C? Yaitu jumlah uang yang dihabiskan untuk alat tulis tersebut. Oke, jumlah uang yang dihabiskan untuk alat tulis. Kalau kelompok 4, boleh disampaikan? Ya. atau huruf A, B, C digunakan untuk mengganti A jumlah uang yang dihabiskan untuk buku, B jumlah uang yang dihabiskan untuk pulpen, C jumlah uang yang dihabiskan untuk penggaris. Oke. Ya, semuanya tadi sudah menyampaikan berbedanya sedikit. Kalau nomor 2 rata-rata sama tadi ya, siswa yang nomor 2. Oke, boleh silakan duduk dulu. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 2. Kita coba konfirmasi lagi ya, apa yang ditemukan untuk aktivitas 1. Ini sudah sama semuanya, totalnya sama ya. Kita cek poin 1. Menurutmu apa arti dari A plus B plus C? Artinya apa? A plus B plus C itu yang ini ya. Tadi semuanya betul, intinya adalah jumlah dari, tadi ada yang menulis jumlah uang yang dihabiskan untuk alat tulis ya. Terus ada yang menuliskan jumlah penjumlahan ya, kelompok 4 tadi ya. Jumlah penjumlahan. Penjumlahannya yang mana? ABC ya. Nah, penjumlahannya yang ABC. Tapi semuanya jawabannya betul ya. Inti dari A plus B plus C betul. Hasil penjumlahan tadi kelompok 4. Hasil penjumlahan
A plus B plus C. Betul ya, karena jelas ini penjumlahan. Terus apa arti A plus B plus C itu? Ya ini, uang yang dihabiskan untuk buku, uang yang dihabiskan pulpen, dan uang yang dihabiskan untuk penggaris. Hanya saja diganti dengan simbol. Simbolnya buku itu dengan A, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang ke poin 4. Jawabannya ada yang berbeda dengan kelompok 2 tadi. Coba kelompok 1 apa jawabannya? Nomor 4. Istilahnya apa? Variabel. Variabel. Kelompok 3 apa? Variabel. Kelompok 4 apa? Variabel. Jadi betul ya, simbol yang digunakan untuk mengganti sesuatu nilai pada matematika yang belum diketahui nilainya namanya adalah variabel. Simbolnya apa berarti? Disimbolkan dengan apa? Huruf. Bisa tahu dari mana? Kenapa bisa disimbolkan dari huruf? Nah, dari sini betul ya. Ini disimbolkan dengan A, ini dengan B, ini dengan C. Maka, nah, kita sepakati ya, kita pahami sama-sama, di aljabar ada istilah variabel yang digunakan untuk mengganti sebuah nilai yang belum diketahui nilainya. Sampai sini, dah ya, semuanya berarti sudah paham terkait aktivitas 1. Dan semua jawabannya juga sama, betul ya. Berikutnya, silakan lihat ke aktivitas 2. Lakukan aktivitas 2 dengan bantuan aplikasi atau web pet simulation. Silakan boleh buka gadgetnya per kelompok 1 boleh ya. Terus buka di web di Google, ketikan pet simulation expression exchange. Nah, betul ya. Seperti itu. Coba dibuka di sini juga ya. Ini ya, kegiatan 2 ya. Sama ya, yang ini. Silakan boleh coba kerjakan atau lakukan langkah-langkahnya sesuai dengan LKPD-nya. Coba sambil lengkapi. Apa yang terjadi tertulis pada tulisan My Collection tuh, My Collection di sebelah sana. My Collection tuh yang sebelah sini ya. Ini My Collection. Jadi kalau itu perintah 1 itu disuruh itu kan eksplorasi sesuai gambar itu. Coba buatkan dari sini ke sini. Nah, di sininya apa yang berubah? Nah, coba lakukan di gadgetnya masing-masing. Ya. Bapak mau nanya. Boleh. Ini kelompok 1 paling aktif. Kelompok lain jangan sampai kalah sama kelompok 1. Jadi gimana Bapak? Ini maksudnya gimana? Ini jawab apa gimana? Ini ikuti langkahnya. Ikuti langkahnya. Ini kan ada 3. Oke, sebentar dulu ya, satu-satu. Ini ada 3 poin kan. Tuh, sama kan kayak di aplikasinya kan. Nah, terus yang kedua, silahkan coba bentuk ini. Nah, ini tuh bentuk. Coba ya, yang poin 1 tuh ke kanvaskan. Nih, ke sini supaya terbentuk seperti yang poin 2 itu. Gimana caranya? Sekarang kelompok 4 boleh? Kalau kayak gini 4x kan? Enggak, ini perintahnya ada berapa koin? Ini ada berapa koin? Ah, gitu aja. Nah, coba. Nah, lakukan kayak gini bentuknya. Terus yang nomor 2 lakukan. Nanti di My Collection apa? Nah, kalau yang poin 4. Ya, kalau nomor 4 ini rubah kan, udah dirubah. Terus ini ada berapa? Betul kayak gini lanjut. Oh, Deketin agak. Nah, apa yang terjadi di situ? Coba lakukan poin 1 dan 2. Nanti coba pakai, coba lakukan atau eksplorasi. Ya kalian coba-coba aja di sini. Gimana? Contoh ya, perhatikan dulu ya. Kalau kalian sudah poin 1 dan 2 dilakukan, kalian boleh coba menggunakan apa saja di sini ya, contoh. Kan itu Bapak hanya mencontohkan 2 kan? Kalian mau coba dengan yang koin warna kuning, silahkan. Coba, nanti hasilnya tuh kayak gimana gitu. Ini aplikasi atau website ini bisa kalian gunakan juga di rumah ya. Di sini banyak kok ada, bukan hanya matematik, yang lain juga ya.
matematik juga banyak materinya, bisa kalian coba karena ini enak ya. Jadi aljabar yang tadinya abstrak bisa kita bayangkan dengan aplikasi ini. Fajri, kamu ikut les juga? Enggak? Hah? Oh, tadinya ikut? Tadinya pernah ikut? Oh, pas SD. Pas SMP kenapa nggak lanjut? Nggak tahu. Capek? Enggak. Oh, nggak ada guru. Jadi kalau diibaratkan proses belajar itu ya tadinya dari sini sampai sini, ya kan? Dari sini sampai sini itu tuh proses belajar, pasti melewati sini kan? Nah, dari sini tadinya nggak bisa menjadi bisa, dari sini tuh proses itu akan apa ya? Di sini adalah proses yang naik turunnya tuh, bisa menyakiti kita, bisa membahagiakan kita dan sebagainya, proses dari sini kan. Nah, yang banyak yang nggak tahan tuh di tengah-tengah ini kan. Belum juga, belum juga sampai ke sini, baru di sini udah merasa susah, sulit, balik lagi. Jadi dia nggak akan nyampe sini kan. Tapi kalau pengen mau ke sini, udah nyampe sini susah, pasti di sini tuh pasti area-area yang menyulitkan, menyusahkan. Tapi ini yang harus dinikmati itu dari sini. Justru yang membuat kita bisa nyampe sini tuh yang melewati ini. Ya kan? Coba kalau dari sini tiba-tiba ke sini tanpa melewati ini, contohnya apa? Dari sini ke sini nyontek hasilnya. Tapi di sini nggak tahu proses. Justru yang membuat kita pintar, yang membuat kita cerdas tuh di sini proses itu. Yang menyulitkan itu, tapi kita gak gampang menyerah, kita terus berusaha. Di sini nggak menyerah tuh. Tapi kebanyakan orang di sini tuh udah nggak kuat duluan, ya kan? Udah nyampe tengah nih, aduh merasa sulit, merasa apa? Justru dari situ yang harus dinikmati itu di sini, walaupun sulit harus dinikmati. Gimana caranya supaya nikmat? Kalau sendirian, aku tuh nggak ada penyemangat ya, cari teman yang sefrekuensi, yang bisa menyemangati, bukan sama-sama menyerah, ya kan? Coba berdua jalan ke sini, pengen sampai sini, yang satunya gampang menyerah, yang ininya ikut-ikut. Ya, justru cari teman yang dia bisa ngajak kita nyampe sini. Ya, gitu ibaratnya tuh proses belajar. Boleh, Fajar, sebentar ya, gantian. Ini kelompok 4 dulu. Ini Fajar di buku tulisnya harus Bapak cap ya, tanda paling aktif itu. Oke, sip, itu. Nanti kalau ada yang presentasi, boleh presentasi ke depan. Kok nggak mau? Biar dapat cap nih, Fajri. Siapa? Fajar, ketuker aja. Fajar, Bapak kasih cap. Mau di tangannya atau di bukunya? Jangan dong, jangan di tangan ya. Ini saya nanti di sini ya. buku. Ini ya, ini di akhir nanti dihitung cap ini ya. Siapa yang paling banyak dapat nilai tambahan? Adi, anda siapa anda? Kelompok Pak. Iya benar, kelompok ya. Oh, kelompok. Aduh, kalau bisa nih 5 ya Pak. Ini capnya di upgrade beda yang kemarin. Oh iya, personal sih ya. Iya, nanti dicap bentar ya. Kelompok ini dulu. Ini dicap nanti. Pak, capnya 2. Emang enggak. Emang dicapnya habis udah presentasi belum? Atau udah nanya belum? Oh iya, Kan benar. ada 3 loh Pak. Harusnya 3 dong. Per pertanyaan 1 cap. Per jawaban 1 cap. Aku kan udah 3 tambah 2 lagi dong. Please Pak. 3 jadi 4 harusnya. Kok 4? Kan Katanya aku udah 3. jawab nanya 4 beneran. Oh, nanya 4. Kita kelompok 3. Gak apa-apa Pak. Terima kasih. Aku satu. Ini tuh kan 6x plus 3 plus x. Ini 6x itu kan berarti ada 6x-nya kan? Sama kayak yang tadi kita eksplorasi. Terus kalau 3 berarti ininya ada 3. Terus ditambah x berarti x-nya kan hanya 1 kan? Kalau kita suruh pindah jualannya gimana kan? Kan jadi nggak bersaing. Ya jangan dong. Ya lihatnya dari sini. Coba. Pokoknya yang baju hijau tuh pengen lebih dari yang baju. Turunin Ya harganya. nggak apa-apa. Yang penting dia pengen ngasih lebih aja ke pembeli. Baik hati. Baik hati. Janet itu punyanya tanggalnya 14. Berarti F berapa?
Ini ayo Yang rapi duduk dulu. Kalau enggak ini enggak akan Bapak. Gitu kan, paham kan? Sekarang bagian presentasi dulu. Kelompok ini mau presentasi. Oke, boleh. Itu mau presentasi dulu ya. Silakan boleh maju. Mau presentasi. Oke, perhatikan kelompok lainnya. Catat bagian yang berbeda. Nanti sampaikan ya. Catat bagian yang berbeda dengan jawaban kalian. Nanti tanyakan atau sampaikan apa yang berbedanya. Boleh mulai. Yang duduk tidak lebih dari suara yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok bernama oleh kelompok 4. Sekarang kita akan cobalah untuk menggabungkan koin seperti di bawah ini. Coba praktekkan, simulasikan. Biar ada. Udah, bikin lagi. Atau gantian ya, kelompok yang lainnya ya. Gantian ya, kelompok yang lainnya. Sekarang kita berikan tepuk tangan dulu. Pak, boleh silakan. Boleh, kelompok dua. Ayo, kita waktunya sebentar lagi. Kita percepat. hasil dari diskusi kami. 2 poin aja ya, yang poin 1 sama 2 aja yang di sini. Ya. Tuliskan apa simbol hurufnya. X Y tambah tambah sama juga jadi. Nomor 3 itu berarti jadinya 2x ditambah 2y ditambah y. Berarti jadinya 2x tambah 3y. Terus yang ini yang terakhir itu udah langsung hasil ya. Itu 2x tambah 3y. Ya. Tepuk tangan dulu buat ada yang berbeda jawabannya tadi dari kelompok 4 dan kelompok 3. Ada yang berbeda jawabannya? Boleh? Kelompok 2 yang mana yang berbeda? Boleh sampaikan. Terus? Tidak ada karena perbedaan antara koin A dan B itu koin A menggabungkan koin yang sama menjadi satu, sedangkan koin B meletakkannya terpisah, tetapi koin tersebut memiliki juga koin yang sama. Oke. Baik, silakan boleh duduk di tempat masing-masing. Kita tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sekarang yang paling penting adalah coba lihat di poin nomor 8. Di nomor 8 di kesimpulan. Apa syarat atau bentuk aljabar supaya bisa dijumlahkan? Jawabannya tadi sama dengan kelompok 3. Sama ya. Berarti kita sudah paham, kalian sudah paham syarat untuk bisa menjumlahkan di bentuk aljabar itu adalah variabelnya harus sama. Variabelnya harus sama. Tadi kita sudah buktikan dari sini ya. Kalau tadi yang kelompok 4 dibuktikannya itu koinnya itu sama semua satu warna. Maka itu kesimpulannya semua nilainya sama bisa dijumlahkan ya. Kalau kelompok 3 mendemonstrasikan 2 koin yang berbeda dan diganti dengan variabel yang berbeda pula. Hingga hasil akhirnya itu ya begini, tidak bisa dijumlahkan karena berbeda variabel atau berbeda koinnya. Gitu ya. Jadi syarat supaya bisa dijumlahkan dan dikurangkan adalah variabelnya harus sama. Nah, tadi ada yang menyampaikan kelompok 3 kalau tidak salah ya. Sifatnya harus sama. Awas ya, bukan sifatnya, tapi variabelnya. Nah,
Tapi tadi variabelnya sama betul. Kalau sifat bukan ya, bukan sifat, tapi variabelnya yang harus sama. Baik, ada yang tanyakan dulu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Tidak ada? Boleh? Oh, stempel. Kita juga dong. Stempelnya nanti nyusul ya. Ingat-ingat aja, tadi sudah presentasi dapat stempel 2. Kita coba ulas lagi hari ini kita sudah belajar apa? 1. Ya betul, materinya ada. Tapi poinnya apa tadi? Kita sudah tahu apa istilah variabel, betul. Variabel itu apa tadi? Variabel itu apa? Huruf yang menggantikan Huruf yang menggantikan angka yang belum diketahui, betul. Yang kedua itu variabel. Yang kedua kita belajar apa? Penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Itu ya, itu yang sudah kita pelajari. Kemudian Bapak ingin sampaikan poin penting juga di aljabar ya. Aljabar itu ya ditemukan atau pertama kali dikenalkan itu oleh ilmuwan muslim. Jadi kita harus berbangga ya. Sebagai muslim, ada ilmuwan zaman dulu yang mengenalkan aljabar, yaitu namanya Al-Khawarizmi. Gitu ya. Oke, Bapak rasa cukup. Kemudian supaya kalian bisa lebih paham, coba kerjakan soal-soal latihan nanti di rumah di buku paket. Ya, coba silakan dikerjakan soal-soal latihannya yang ada di buku paket. Oke, baik. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materinya yaitu terkait perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Untuk tesnya nanti ya di akhir sekalian operasi operasi bentuk aljabarnya sekalian sampai 4 operasi itu ya. Baik, Bapak rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kasih tanda apa yang dirasakan pada pembelajaran hari ini di LKPD-nya nanti kumpulkan. Ya, kasih tanda. Setiap orang harus ada tandanya. Kasih nama tandanya. Gitu ya. Oke, baik. Kalau sudah nanti boleh dikumpulkan di akhir. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.